warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Acceptance Sampling Batu Alam Sumber Rezeki. Perkenalkan, nama saya Satrio Faturullah Pratama Putra dengan NBI 14 12 300 196. Perkenalkan, saya Maya Putri dengan NIM 14123000177. Saya Tarisania dengan NIM 14 12 300 202. Saya Jembita NBI 14123009193. Baik, di sini ada profil UMKM. Budi Batu Alam Sumber Rezeki merupakan usaha mikro menengah atau UMKM yang bergerak di bidang pengenalan batu alam untuk kebutuhan konstruksi dan dekorasi seperti dinding, lantai, taman, dan elemen interior eksterior lainnya. Produk utamanya meliputi batu andesit, batu paras Jogja, dan batu Palimanan. Proses produksi meliputi pemotongan, pemolesan, dan finishing sesuai permintaan pelanggan. UMKM ini terletak di Jalan Bung Tomo nomor 20 Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokomo, Surabaya, Jawa Timur. Berikut adalah Operation Process Chart atau OPC. Nama objeknya batu alam, dipetakan oleh kelompok 2. Tanggal dipetakannya yaitu tanggal 23 Mei 2025. Yang pertama ada batu alam. Di sini diinspeksi ada pemilihan batu selama 120 menit. Kenapa kita mengambil 120 menit? Itu karena batunya langsung dari alam tersebut. Terus selanjutnya yang kedua ada operasi. Operasi ini pemotongan batu menggunakan gergaji batu dengan waktu 480 menit. Ini karena pemotongannya langsung dari alamnya langsung. Yang ketiga yaitu ada pengukuran menggunakan meteran selama 1 menit. Selanjutnya ada pemotongan batu sesuai sama ukurannya menggunakan gergaji batu selama 1 menit. Pembentukan motif pada batu menggunakan pahat dan palu selama 1 menit. Selanjutnya ada penghalusan permukaan menggunakan gerinda selama 1 menit. Selanjutnya yaitu pemeriksaan selama 1 menit. Itu di sini ada ringkasannya kegiatan inspeksi operasi serta total. Untuk jumlahnya yaitu inspeksinya ada 2, untuk operasinya ada 5, jadi totalnya 7. Waktunya untuk inspeksi 121 menit, untuk operasinya 448 menit, jadi totalnya 605 menit. Untuk kapasitas produksi pada UMKM ini perharinya yaitu 600 unit. Oke, di sini kita akan membahas sampling variabel. Jadi ada single specification limit tipe 1 atau K. Kita minimum panjang batu alam ini adalah 40 cm. Nah, untuk standar deviasinya atau batas toleransinya itu 0,2 cm. Dan untuk N-nya 600. Jadi tingkat inspeksinya ini masuk ke general 2 karena batu alam bukan termasuk produk yang memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan pengguna seperti halnya alat medis. Maka tidak memerlukan tingkat inspeksi yang ketat atau level 3. Namun batu alam juga merupakan produk yang berperan dalam estetika dan kepuasan pelanggan, terutama untuk proyek arsitektur, interior, atau konstruksi bernilai tinggi. Bila mutu tidak konsisten, bisa merusak citra perusahaan dan menimbulkan keluhan pelanggan. Oleh karena itu, inspeksi level 1 atau paling longgar kurang memadai. Jadi level 2 dianggap paling sesuai untuk tetap menjaga kualitas produk sekaligus efisiensi produk. Proses. Lalu untuk AQL-nya ini 2,5% atau minor defects antara 2,5% sampai 4,0%. Tingkat ketidaksempurnaan alami yang masih bisa diterima, misalnya sedikit warna belang, bisa ditoleransi. Next. Oke, jadi yang pertama itu harus menentukan titik AQL-nya. Jadi ini tabel untuk menentukan AQL-nya. Karena tidak tadi itu kita memakai AQL 2,5%, jadi for specific AQL values falling within this range-nya itu sekitar 1,65 sampai 2,79. Next. Oke, yang kedua ada menentukan kode ukuran sampel berdasarkan N dan tingkat inspeksi. Nah, karena
batu alam dibagi 0,2 sama dengan 16 dibagi 0,2 sama dengan 0,8. Karena ZL sama dengan 0,8 kurang dari 1,57 ini hasil dari tabel tadi sama dengan K, maka rata-rata lot tidak memenuhi kriteria penerimaan. Jadi kesimpulannya lot ditolak, artinya 600 unit yang diproduksi pada hari itu dikatakan gagal produksi atau gagal proses. Selanjutnya pembahasan single specification limit tipe 2 dalam kurung M. Minimum panjang batu alam sama dengan 40 cm, standar deviasi sama dengan 0,2 cm, N sama dengan 600. Tingkat inspeksi sama dengan general 2 karena batu alam bukan termasuk produk yang memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan penggunaan seperti halnya alat medis, maka tidak memerlukan tingkat inspeksi yang sangat ketat atau level 3. Namun, batu alam juga merupakan produk yang berperan dalam estetika dan kepuasan pelanggan, terutama untuk proyek arsitektur, interior, atau konstruksi bernilai tinggi. Bila mutu tidak konsisten, bisa merusak citra perusahaan dan menimbulkan keluhan pelanggan. Oleh karena itu, inspeksi level 1 dianggap paling longgar karena kurang memadai. Maka, batu alam masuk di level 2 dianggap paling sesuai untuk tetap menjaga kualitas produk sekaligus efisiensi proses. Selanjutnya, EKL sama dengan 2,5%, minor defect 2,5% sampai 4,0%. Tingkat ketidaksempurnaan alami yang masih bisa diterima, misalnya sedikit warna belang bisa ditoleransi. Lalu selanjutnya adalah menentukan ukuran sampel N dan tingkat accessibility. Sampel yang kita ambil adalah 35, lalu EKL yang sudah kita dapat adalah 2,5. Maka dapat disimpulkan kode yang kita ambil adalah kode J, dan titik tengah dari EKL dan sampel terdapat di angka 5,57. Baik, selanjutnya adalah menghitung indeks kualitas atau QL yang dimana rumusnya yakni X sama dengan sigma XI per N sama dengan 1405,6/35. Angka ini adalah jumlah dari total panjang sampel, 35 adalah sampel yang kita ambil sama dengan 40,16. Maka deviasi normal ZL sama dengan X dikurangi U per standar deviasi sama dengan 40,16 kurangi 40 per 0,2 sama dengan 16 per 0,2 sama dengan 0,8. Selanjutnya adalah menentukan proporsi item cacat dalam kurung PL dan tabel berdasarkan M sama dengan 35 dan PL sama dengan 0,8. Tabel ini sudah kita dapat dari materi yang diberikan oleh pemateri. QL kita ambil di 0,80 dan item 35 ini N, maka titik tengah dari ini dan ini adalah 21,26. PL sama dengan 21,26% karena PL sama dengan 21,26% lebih besar dari 5,57 M yang berada di tabel accessibility, maka kualitas lot tidak memenuhi kriteria penerimaan. Kesimpulannya, lot ditolak. Artinya 600 unit yang diproduksi pada hari itu dikatakan gagal produksi atau gagal proses. Selanjutnya adalah pembahasan sampling atribut. Di sini ada data cacat atribut. Di sini ada 35 sampel, yaitu jenis cacat dibagi menjadi dua, yaitu batu retak dan batu bata. Nomor sampel nomor 3 ada batu retak, sampel nomor 6 batu bata, sampel nomor 8 batu retak, sampel nomor 16 batu retak, sampel nomor 21 batu bata, sampel nomor 27 batu retak, sampel 32 batu retak. Oke, selanjutnya jumlah sampel sama dengan 35, AKL sama dengan 2,5%. Ini dari tabel sebelumnya jumlah sampel cacat ada 7, maka jumlah sampel tidak cacat ada 28. Persentase cacat sama dengan 7/28 kali 100% sama dengan 25%.
Ini APR-nya 25% lebih besar daripada 2,5%. Maka lot ditolak karena presentasi cacat lebih besar daripada APL. Kesimpulannya lot ditolak. Artinya 600 unit yang diproduksi hari itu dikatakan gagal produksi atau gagal proses. Sampel dibagi menjadi 5 kali pengambilan. Setiap 1 kali pengambilan sebanyak 7 sampel. N sama dengan 7. Berikut adalah tabel item cacat dan proporsi cacat. Di sini 7 sampel pertama terdapat item cacat 2 dengan proporsi cacat 0,29. Kenapa kita dapat 0,29? Yaitu 2 dibagi total keseluruhan cacat yaitu 7, jadi 2 bagi 7 sama dengan 0,29. Selanjutnya 7 sampel kedua yaitu didapatkan cacat sebanyak 1 dengan proporsi cacat 0,14. Selanjutnya 7 sampel ketiga yaitu item cacatnya didapatkan 2 dengan proporsi cacat 0,29. Selanjutnya pengambilan 7 sampel keempat didapatkan item cacat 1 dengan proporsi 0,14. Sampel kelima yaitu 7 sampel kelima didapatkan cacat 1 proporsi cacat 0,14. Sekarang selanjutnya kita mencari BKA, BKB dan titik tengah. Yang pertama center line. Di sini dirumus sama dengan sigma DI per 7 kali 5. DI ini total keseluruhan cacat. Jadi 7 per 35 sama dengan 0,2. Jadi titik tengahnya yaitu 0,2. Selanjutnya UCL atau BKA yaitu rumusnya CL plus 0,2 akar CL kurung buka 1 kurangi CL. CL ini didapatkan dari titik tengah. Untuk 0,2 ini itu dari standar deviasi. Selanjutnya perhitungannya yaitu CL-nya 0,2 ditambah 0,2 standar deviasi akar 0,2 dikurangi 1 kurung buka 1 dikurangi 0,2 dibagi 5 hasilnya 0,2357. Jadi untuk batas atasnya yaitu 0,2357. Selanjutnya lower control limit atau batas bawah, rumusnya yaitu CL dikurangi 0,2 akar CL kurung buka 1 minus CL dibagi N, yaitu 0,2 dikurangi 0,2 akar 0,2 1 minus 0,2 per 5 sama dengan 0,1642. Jadi nilai batas bawahnya yaitu 0,1642. Selanjutnya yaitu ada tabel keseluruhan, ada nomor sampel, item cacat, proporsi cacat, UCL, LCL, dan CL. Berikut adalah grafik dari BKA, BKB, dan titik tengah. Nih, di sini ada dokumentasi dari kelompok kami yang terjun langsung ke lapangan. Di sini ada pengukuran, serta dokumentasi bersama owner. Sekian presentasi dari kelompok kami.